Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Insya Allah hari ini kita belajar IPS dan materinya masih dengan dampak perkembangan teknologi. Nah, tetapi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah permasalahan akibat perkembangan teknologi di lingkungan kota. Setelah pertemuan kemarin kita membahas permasalahan akibat perkembangan teknologi di lingkungan desa, sekarang kita membahasnya adalah permasalahan akibat perkembangan teknologi di lingkungan kota. Nah, yang pertama adalah teknologi produksi. Perkembangan teknologi ini mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Iya, seperti yang telah kita ketahui, dengan adanya pabrik atau industri ini bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Nah, selain itu, pabrik juga dapat menghasilkan barang dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, masyarakat dapat memperoleh barang produksi pabrik lebih murah. Barang hasil produksi pabrik, misalnya berbagai macam minuman, pakaian, alat elektronik, dan alat transportasi. Nah, bisa dilihat teman-teman pada gambar ada pabrik pengolahan susu. Nah, kemudian pabrik ini apabila tidak dikelola dengan baik, teknologi juga dapat merugikan masyarakat. Kenapa teman-teman? Iya, karena pabrik atau industri dapat menghasilkan asap dan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Jenis limbah yang dihasilkan pabrik antara lain ada limbah cair dan limbah padat. Nah, limbah ini jika tidak dikelola dengan baik, maka akan membahayakan kesehatan untuk masyarakat sekitar. Limbah cair dapat mencemari sumber air penduduk. Kalau limbah padat seperti plastik, karet, kaca, besi, seng, aluminium itu bisa mencemari lingkungan sekitar. Nah, asap pabrik juga mencemari udara, teman-teman. Asap pabrik yang hitam pekat menjadikan udara sangat kotor dan dapat membahayakan kesehatan. Nah, contohnya teman-teman bisa perhatikan pada gambar ya, yang paling kiri, yang sebelah kiri itu ada limbah padat berupa plastik, seng ya teman-teman. Nah, itu kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, itu bisa mencemari lingkungan sekitar. Makanya kita sebisa mungkin harus membuang sampahnya tidak sembarangan supaya bisa terangkut oleh pengangkut sampah atau orang-orang yang mencari botol-botol itu, botol plastik ataupun seng itu untuk didaur ulang supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan. Nah, kemudian gambar yang kedua yang di tengah itu adalah asap, teman-teman. Asap pabrik itu bisa mencemari udara karena asap pabrik yang dihasilkannya itu sangat hitam dan membahayakan bagi kesehatan. Nah, kemudian yang paling kanan itu adalah limbah cair yang bisa mencemari sumber air untuk penduduk. Nah, seperti itu teman-teman. Ini untuk permasalahan teknologi di lingkungan kota. Selanjutnya yaitu teknologi transportasi. Tidak heran ya teman-teman, kita masih merasakan dengan adanya kemacetan di jalan raya. Kemacetan di jalan raya ini terjadi karena lebar jalan tidak sebanding dengan jumlah kendaraan. Jalannya tetap ya, besarnya itu seperti itu dari dulu. Tetapi jumlah orang yang menggunakan kendaraannya itu bertambah banyak. Ya, makanya terjadi kemacetan. Kemudian kemacetan juga terjadi jika pengguna jalan tidak tertib berlalu lintas. Jumlah kendaraan bermotor ini semakin hari semakin meningkat, terutama di kota-kota besar. Banyaknya kendaraan bermotor bisa menyebabkan polusi. Nah, asap kendaraan bermotornya ini menyebabkan polusi udara, sehingga udara menjadi tercemar dan tidak sehat. Nah, selain itu, suara kendaraan motor menyebabkan polusi suara. Makanya, ketika kita sedang bepergian dengan menggunakan motor, kita tidak lupa untuk menggunakan masker ya teman-teman, karena memang sekarang kita dianjurkan untuk menggunakan masker supaya kita bisa udara-udara kotor kita itu tidak bisa terhisap oleh kita, jadi bisa difilter oleh adanya masker.
Kemudian suara bermotor, iya suara motor itu masih ada yang suaranya bising ya teman-teman, yang jeng 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 jeng, banyak yang kayak gitu ya teman-teman. Nah itu bisa menyebabkan polusi suara. Nah makanya motor-motor matic yang pada umumnya yang sekarang ataupun gigi itu suaranya sudah jarang bising lagi ya teman-teman. Karena itu tadi untuk mencegah polusi suara. Kemudian ramainya kendaraan di jalan raya dapat menyebabkan kecelakaan jika pengguna jalan tidak berhati-hati. Maaf ya teman-teman, ini Ibu salah pengetikan. Mohon maaf. Jadi ramainya kendaraan di jalan raya itu bisa menyebabkan kecelakaan jika tidak berhati-hati. Nah, untuk menghindari kecelakaan itu, maka kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membantu rambu-rambu lalu lintas. Artinya, dengan membantu itu kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas itu supaya bekerja sesuai dengan fungsinya. Dimana kalau misalnya lampu merah, tandanya kita harus berhenti, jangan diterobos. Kemudian yang kedua, tidak mengantuk saat berkendara. Kalau misalnya kita merasakan ngantuk, jangan dipaksakan, kita istirahat terlebih dahulu sampai rasa kantuknya hilang. Setelah hilang, baru kita lanjutkan lagi perjalanan. Yang ketiga, kita harus memperhatikan kondisi jalan. Iya teman-teman, kondisi jalan itu tidak semuanya bagus, tidak semuanya rata. Masih ada jalan yang berlubang. Nah, oleh karena itu, ketika di jalan, kita harus memperhatikan jalan supaya kita bisa memilah dan memilih jalan mana yang harus kita lewati supaya kita tidak menghindari kecelakaan. Nah, yang keempat, tidak berlebihan ketika mengangkut barang. Nah, ini juga harus diperhatikan teman-teman ya. Sekarang masih ada saja orang-orang yang mengangkut barang melebihi dari kapasitasnya. Orang-orang yang mengangkut barang berlebihan sehingga bisa menimbulkan kecelakaan. Oleh karena itu, ketika kita membawa barang, bawa barang secukupnya. Kemudian yang kelima, tidak mengebut. Nah, ini teman-teman, diusahakan tidak kebut-kebutan ya ketika di jalan supaya kita tidak terjadi kecelakaan dan kehati-hatian atau mencegah itu lebih baik ya. Kemudian yang keenam adalah tidak menyalip kendaraan lain tanpa memberikan tanda. Iya, ketika kita akan menyalip kendaraan, kita harus menghidupkan lampu sen ya teman-teman. Iya, lampu sennya itu kita harus hidupkan sebagai tanda bahwa kita akan menyalip kendaraan yang ada di depan kita. Nah, selanjutnya ada teknologi komunikasi. Siapa sih yang nggak kenal dengan teknologi komunikasi sekarang ya teman-teman? Sekarang teman-teman sudah memegang telepon genggam atau handphone. Nah, jadi terdapat berbagai macam alat komunikasi yang sudah berkembang secara pesat. Di antaranya tadi ada handphone, telepon kabel, radio, komputer, televisi, dan internet. Nah, penggunaan alat-alat tersebut memberikan banyak keuntungan, yaitu teman-teman, adanya percepatan komunikasi. Jadi, meskipun kita berada di jarak yang jauh, kalau kita mau menghubungi atau ada kepentingan bisa langsung menelpon. Nah, kemudian pesan atau berita yang disampaikan semakin cepat diterima oleh penerima pesan. Ya tentu saja ya teman-teman, karena sekarang sudah ada internet yang bisa menghubungkan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian dapat menambah pengetahuan, menambah teman, membantu pekerjaan, dan memperlancar kegiatan kita. Iya, dengan adanya internet, kita bisa mencari tahu sesuatu yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu salah satu salah satu hal positif yang bisa kita ambil atau manfaat positif ya dari internet, yaitu untuk menambah pengetahuan. Nah, kemudian bisa menambah teman. Menambah teman dengan adanya jejaring sosial media sekarang itu bisa menambah
teman yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, dari luar daerah, dari dalam ke luar daerah, atau dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, seperti itu. Membantu pekerjaan dan memperlancar kegiatan. Jelas teman-teman, seperti saat ini yang kita rasakan ketika ibu berada di sekolah, teman-teman berada di rumah, tetapi kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran karena materi atau video ini bisa ibu kirimkan dalam bentuk file, dalam bentuk video dikirimkan melalui WhatsApp. Nah, itu salah satu manfaat dari teknologi komunikasi. Nah, penggunaan alat komunikasi memang memberikan keuntungan, tetapi ada dampak negatif terhadap penggunaannya. Misalnya, dalam penggunaan televisi, kita bisa mendapatkan berbagai informasi dari acara televisi, tetapi radiasi televisi dapat merusak mata jika kita sering menonton terlalu dekat. Selain itu, tayangan televisi tidak selalu baik sehingga dapat mempengaruhi perilaku penonton. Oleh karena itu, menonton sebaiknya didampingi oleh orang tua. Silahkan teman-teman untuk teman-teman mencari tahu apa yang teman-teman tidak tahu. Tetapi sebagai pelajar yang cerdas, kita berusaha untuk mencari tahu sesuatu hal yang memang benar-benar bermanfaat untuk kehidupan kita. Iya, kalau misalnya ada sesuatu hal yang memang tidak bermanfaat untuk kehidupan kita, tinggalkan. Nah, baik, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.